Kita akan mulai sesi kedua ini. Tadi sesi pertama kita sudah mendengarkan paparannya Pak Teddy. Di sesi kedua ini kita lebih praktikal gitu. Kita bicara soal bagaimana menggunakan Mendeley. Nah, seperti biasa, tolong dinyalakan kameranya untuk menjaga bahwa kalian tetap di depan. Sesi kedua akan disampaikan oleh Bu Eri tentang bagaimana menggunakan Mendeley. Kalau kalian bisa sambil koneksi ke internet, kemudian download Mendeley, boleh sambil nanti dicoba. Coba ini aja dulu, yang memang masih nunggu, masih sambil ini bisa di-download dulu Mendeley-nya. Saya kasih linknya. Bentar. Di chatnya aja. Iya. Kita masih 2 menit lagi. Baru nanti kita lock 2 menit lagi. Sudah saya share. Nanti memang harus enaknya kalian bikin akun sekalian sih. Jadi bisa login dimanapun. Bikin akunnya pakai akun ini aja. Akun email kalian yang Kalbis itu lebih enak karena email pendidikan kan. Bukan Gmail. Kadang ada kalau email pendidikan itu kadang ada storage-nya kadang lebih gede daripada akun kalian pribadi. Pakai email yang dari Kalbis, dimanfaatin aja emailnya. kalbis.ac.id itu. Biar akunnya pakai itu. Kita masih menunggu 1 menit lagi. Harusnya masih ada beberapa yang join. Karena total harusnya 45, tapi kalau nggak ada ya kita ikut aja. Nah, untuk yang masih mau bertanya soal materinya Pak Teddy tadi, silahkan di chat aja pertanyaannya. Nanti kita kumpulin, nanti ya dibalas melalui chat. Silahkan pertanyaan di chat di sini aja. Nanti setelah sesinya Bu Eri selesai, silahkan ada tambahan Pak Bima dan Bu Nur. Bu Eri, sekarang udah 1:10, kita bisa mulai. Oke, kita mulai aja ya. Jadi cara singkat, bentar saya share screen dulu aja. Jadi sebenarnya apa sih itu Mendeley? Jadi kita ke ini dulu, daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu biasanya kalau di skripsi itu kan biasanya itu adalah kalian misalnya ini bentuk Mendeley. Jadi Mendeley itu adalah sebuah dia mengumpulkan, jadi kayak sebuah aplikasi yang bisa mengumpulkan misalnya kalian punya jurnal, kalian ngambil referensi dari web, dari jurnal, itu bisa kalian masukkan ke sini, ke storage sini, sehingga ketika kalian akan mengambil akan membuat daftar pustaka, kalian tinggal manggil aja gitu. Itu briefnya. Jadi bentuk Mendeley ketika kalian sudah login itu seperti ini. Sudah kalian install, kemudian ini bisa kalian buka seperti ini. Kemudian ini itu bisa tersinkron dengan manapun. Jadi kalau misalnya kalian mungkin punya pindah device, asalkan kalian login dengan akun kalian yang sama, ini otomatis semua ini akan jadi satu. Jadi dia akan load data yang sama gitu. Asalkan itu tadi kalian login tadi. Nah, untuk yang pertama, bentar, saya share screen-nya aja. Oke, jadi di sini kalian tadi bisa download desktop untuk Mendeley-nya itu di sini. Nah, di sini tuh sebenarnya kalau untuk Mendeley nanti kalian download desktop for Mendeley, kemudian jadi di sini bisa juga buat Mac sama buat Linux juga bisa selain buat Windows. Kemudian di sini ada buat Android juga. Jadi di mobile dia juga ada. Kemudian setelah itu nanti misalkan sebenarnya format apa sih yang digunakan di informatika. Jadi ada beberapa macam style untuk style penulisan daftar pustaka.
yang ada mungkin kalian pernah dengar apa style, ada IEEE style, tapi kalau kita di teknik di informatika ini yang digunakan adalah IEEE style. Jadi nanti setelah kalian install, bentuknya akan jadi seperti ini. Kemudian nanti ini di sini itu kalian bisa add file, atau mungkin kalian download dari IEEE atau dari Science Direct, itu adalah penyedia jurnal, itu bisa kalian langsung tarik aja masuk ke sini. Oke, coba tadi saya kayaknya nyiapin. Nah, misalkan kalian masukin gini lah, ini ada sebuah jurnal paper, kemudian kalian tarik aja masuk ke sini, itu bisa nanti otomatis dia akan sitasi langsung. Jadi biasanya ada autornya siapa, judulnya apa, tahunnya berapa, dia publish di mana, ada berapa halaman, itu asalkan di sini datanya ini benar, nanti ketika ditarik ke Microsoft Office itu akan benar. Tetapi kalau datanya di sini salah, berarti kalian harus benarkan secara manual. Mungkin judulnya di sini masih caps lock semua, atau mungkin judulnya ini huruf kecil semua, berarti otomatis kalian butuh untuk penyesuaian itu. Kemudian itu tadi kalau kalian tambah secara ini. Nah, ada juga misalkan kalian menambahkan folder, bisa juga kalian entry manual. Jadi entry manual itu bentuknya apa? Bisa jadi biasanya kadang yang entry manual tuh web page. Judulnya apa, autornya siapa, dipublikasikan tahun berapa, publikasinya di mana, tahun berapa, kemudian abstraknya atau kemudian URL-nya, kayak gitu. Ini untuk web page. Ada juga nanti ada tesis. Jadi kalau kalian citasi skripsi, itu masuknya di tesis. Kemudian misalkan di sini juga ada jurnal artikel. Jurnal artikel itu berarti kalau memang yang kalian akan masukkan ini adalah bentuk jurnal. Atau conference proceeding itu kalau bentuknya proceeding. Jadi sebenarnya kalau proceeding itu mirip dengan jurnal, tapi kalau proceeding itu dipresentasikan. Jadi belum tentu sebuah proceeding ini bukan jurnal gitu. Itu yang pertama. Nah, ini kalian juga bisa kalian import dalam bentuk BibTeX, EndNote, atau mungkin RIS, atau mungkin juga Zotero library. Jadi selain menggunakan Mendeley ini, ada juga aplikasi untuk bikin citasi kayak gini juga, namanya Zotero. Tapi kalau saya lebih suka dan lebih enak pakai Mendeley ini sih. Nah, misalnya dari BibTeX ini misalkan di sini kalian nemu sebuah website, kemudian di sini dia menyediakan export citation. Daripada kalian nulis manual, biasanya di sini sudah ada informasinya. Tinggal kalian download. Kemudian nanti bisa langsung kalian masukkan di sini dalam format BibTeX-nya. Oke, coba dulu. Download. Oke. Nih, jadi misalnya kalian masukkan ini, kalian pilih langsung open, dia akan otomatis masuk. Nah, ini. Kayak gitu. Itu buat menambahkan file di library. Kalian juga bisa bikin folder juga. Jadi kalian folderkan berdasarkan misalnya berdasarkan topik tertentu. Kayak gitu. Itu bisa kalian jadikan satu di sini. Itu untuk Mendeley-nya sendiri. Ini Mendeley desktop. Jadi sebenarnya Mendeley ini dia juga terhubung dengan web sih. Gitu. Itu untuk Mendeley secara ini. Di sini juga misalnya kalian buka sebuah web, di sini juga ada Mendeley importer. Kalian bisa masukkan ke sini, web importer. Gitu. Kemudian oh ya, jadi setelah kalian install tadi di Mendeley ini, kalian kalian install
Microsoft Word plugin-nya. Jadi nanti setelah ini diinstal MS Word plugin, nanti ketika kalian buka Microsoft Word kalian, di sini di bagian reference, di sini ada Mendeley Site-O-Matic bentuk kayak gini. Gini dulu, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak untuk install dan menambahkan file di Mendeley-nya? Ada yang mau nanya? Atau sudah cukup jelas? Oke, saya anggap cukup jelas ya. Nah, setelah itu nanti, jadi sebenarnya kalau di Mendeley ini, nanti di bagian reference ini, misalkan kalian, saya ada teks nggak ya? Coba bentar. Bentar, saya cari teks dulu. Teks apapun, bentar. Oke. Misalkan saya punya teks kayak gini, artificial neural network ada is a basis of computing system dan sebagainya itu. Nah, ini kalau memang kalian mau citasi ini, misalkan tadi kalian tinggal klik aja ini bagian insert citation, kemudian akan keluar seperti ini. Kemudian search by author, title, atau tahunnya. Tapi ini bisa dibuka kalau Mendeley kalian juga sudah dibuka. Syaratnya itu. Jadi Mendeley ini juga harus sudah dibuka. Baru bisa kalian insert. Kalau enggak sih nanti dia otomatis akan buka sih. Misalkan saya coba artificial. Misalnya saya ngarang aja ya, saya ambil satu gini. Kemudian oke. Nah, dia akan otomatis ada stylenya itu di sini perubahannya. Jadi stylenya ada apa? Jadi sebenarnya ada American Political Science Association, ada macam-macam. Tapi di kita di informatika yang digunakan adalah IEEE style. Nah, kalau kalian melakukan citasi, jadi setelah dilakukan citasi kayak gini, baru di belakangnya baru kalian kasih titik. Jangan sampai titiknya di depan citasinya. Gitu. Misalkan di sini kemudian kalian bikin teks lagi gitu, misalnya ada teks lagi, saya sini. Kemudian kalian mau citasi lagi. Misalkan gini, oke. Ini akan jadi angka 2. Tapi misalnya, oh ternyata ada perubahan nih di sini. Ini jadi kalimat yang pertama. Nggak usah khawatir, ini nanti dia ketika kalian refresh, cepatnya tuh di sini dia akan otomatis langsung, citasinya akan berubah. Yang awalnya dia nomor 2, dia akan dipindah ke pertama. Jadi ketika kalian nambahkan atau nyelipkan di tengahnya, nggak usah khawatir, itu akan terlewat. Karena nanti akan diurutkan lagi dari yang pertama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk cara melakukan citasinya? Oke, nggak ada. Kita lanjut. Nah, gimana sih caranya untuk mengeluarkan di daftar pustaka? Misalkan pustaka. Nah, nanti kalian tinggal klik ini aja, insert bibliografi. Nanti otomatis dia akan keluar seperti ini. Kayak gitu. Misalnya tadi ini udah benar semua ya tulisannya. Nah, nanti misalnya ada penulisan yang salah atau memang ini ya berarti kalian harus perbaiki di Mendeley-nya.
kayak gitu. Jadi sebenarnya di Microsoft Word sendiri ada, cuma akan lebih enak kalian menggunakan Mendeley itu sih. Jadi kalau misalnya kalian pindah laptop ataupun pindah device, nggak akan masalah dengan file-file kalian yang ada di Mendeley-nya. Itu untuk citasi menggunakan Mendeley. Jadi jangan sampai nanti ketika skripsi ditemukan lagi yang nggak pakai standar dengan IEEE yang kita gunakan ini. Masih ada kesalahan gitu. Tuh. Ada yang mau ditanyakan sampai sini untuk penggunaan Mendeley-nya juga sama ini. Oke, menghapus jurnal di Mendeley, file yang di komputernya ikut kehapus nggak? Menghapus jurnal di Mendeley, dia terhubung ke cloud sih. Misalnya ini di sini kan di sini ada file jurnalnya. Kadang kalau di laptop itu sudah hilang, ini kan dia pakai storage-nya di cloud. Sebenarnya nggak masalah, karena kalau misalnya kalian upload, jadi di sini ada file kan. Nah, misalnya kalian upload, ini akan otomatis nanti ke download lagi ketika kalian pindah device. Gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya file yang di laptop itu kehapus, kemudian pas kalian pindah device, ya jurnalnya nggak ada. Dan di sini pun misalnya kalian buka kayak gini, di sini sebenarnya ada internalnya sih, internal buat view dari PDF-nya. Jadi kayak viewer PDF biasa gitu. Kalian juga bisa misalnya bisa nandain highlight gitu juga. Tuh. Ada pertanyaan lagi terkait penggunaan Mendeley, penggunaan ini? Ada yang mau nanya? Atau mungkin saya ada yang kelewat, Pak Denny, Pak Bima, atau Bu Nur? Bu, saya mau nanya, Bu. Iya, kenapa? Adi? Misalnya di jurnal nih, dia ngutip dari buku, misalnya buku A. Nah, tapi kan kadang itu harus nyari sumber ya. Kalau misal mau ngambil kutipan dari jurnal orang gitu. Iya. Jadi kan dia ngutip dari buku. Berarti kita harus nyari sumber ya, Bu? Iya, kalau misalnya ada misalnya kalian lihat di jurnal itu ngutip dari sebuah buku atau dari jurnal yang lain. Kalian nggak bisa mengutip dari jurnalnya itu. Kalian harus cari sumber primernya. Kan biasanya ada di bawahnya ada daftar pustakanya. Ya udah, berarti daftar pustakanya itu kalian cari, kemudian itu yang kalian citasi, bukan jurnal keduanya. Jadi harus sumber primernya. Jadi jangan citasi dalam citasi. Gitu. Ya, Bu. Sudah terjawab. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oke. Jadi di sini sebenarnya kalau untuk menu reference ini, di sini selain buat citasi, di sini tuh juga ada untuk table of content atau daftar isi. Jadi kalian bisa daftar isinya itu nggak manual. Jadi bisa kalian gunakan pakai menu di sini. Biasanya itu pakai heading 1, heading 2, heading 3 gitu-gitu. Dan nanti itu akan ketika kalian bikin daftar isi itu akan otomatis. Nah, itu untuk daftar isinya. Nah, kalau misalnya caption ini ketika kadang kan mungkin kalian namain gambar, namain tabel kayak gitu. Kalau saya biasanya manual sih, tapi memang mungkin ada cara yang lebih otomatis. Misalnya di sini saya punya sebuah gambar. Oke, misalnya di sini saya punya sebuah gambar. Kemudian gambarnya ini saya kasih nama gambar 1, misalnya gambar, ada sebuah gambar, ini gambar. Kemudian saya mau memberi caption atau memberi nama pada gambar itu. Kalian bisa menggunakan insert caption.
Kemudian misalnya penamaan gambar itu kalau dia ada di bab 2, berarti dia penamaannya adalah gambar 2 titik berapa urutannya. Di sini nanti misalnya belum ada, kalian buat new label, kemudian gambar 2 titik, kemudian di OK. 2.1 misalnya gambar hewan gitu. Oke. Nah, nanti dia otomatis di sini akan keluar seperti ini, gambar hewan. Nanti misalnya ada kedua di situ, berarti nanti dia otomatis akan nambah gambar 1, gambar 2. Begitu juga untuk penamaan tabel. Tabel juga seperti itu. Misalkan tabel 2. Tabel 2. Nah, nanti ketika kalian, nanti kan biasanya di depan itu ada daftar gambar. Daftar gambar. Nah, daftar gambar itu nanti tinggal kalian insert table of figure. Nah, di sini caption labelnya apa? Tadi misalnya gambar 2 titik. Nah, gitu. Nanti dia akan otomatis citasi dia di halaman berapa sih gitu. Kalau gambar 2-nya ini saya pindah di halaman lain, misalnya di halaman kedua, ini tinggal di reload aja. Oke. Dia juga otomatis akan berubah. Jadi kalian nggak wasting time, nggak ngabis-ngabisin waktu hanya untuk format seperti ini. Begitu juga tadi kalau untuk tabel. Daftar tabel. Tinggal sesuaiin aja. Ini tabel kan, tabel berapa. Gitu. Jadi tabel 2, tabel 3. Berarti pembacaannya kalau tabel 2.1 adalah tabel di bab 2, indeks yang pertama. Oh ya, jangan lupa ini sebenarnya kan kalau di mana di Microsoft Word ini di sini ada spasinya kan, 2 titik spasi 1 kan. Jangan lupa spasinya dihilangin. Dihapus. Nanti di sini juga akan kehapus. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk table of content-nya itu harus menggunakan heading sih. Misalnya bab 1. Bab 1. Bab 1 ini pakai heading 1. Kemudian nanti subbabnya misalnya 1.1, kemudian 1.1.1. Nah, berarti nanti ini misalnya ini heading 2, kemudian ini heading 3. Misalnya ada lagi 1.1.1.1. Ini gunakan heading 4. Nah, nanti untuk pemanggilannya, misalnya daftar isi. Itu tinggal gunakan reference add table of content. Oke. Kalian konten ini. Nah, ini. Otomatis di sini akan terupdate. Kayak gini. Jadi jangan kalian buat secara manual. Nanti akan lama. Dan kalau misalnya ini lebih enak kalau di sini. Kalau kalian mau buka ininya. Ini kalian juga nanti ketika kalian ekspor ke PDF, ini tetap bisa kalian pertahankan. Cuma memang ada penyesuaiannya untuk save as-nya. Misalkan saya save di ini aja. Oke, saya save.
misalnya sini aja. Kemudian save as PDF. Nah, save as PDF. Nah, di situ nanti gimana cara kalau kalian langsung save as PDF biasa kayak gini, itu nanti headingnya nggak akan kesimpan. Jadi harus kalian ubah di sini nanti create bookmark using heading. Nanti kalau itu kalian gunakan, nanti headingnya tadi akan tetap tersimpan di PDF-nya. Coba kita coba. Oke. Nah, oke. Bentar. Heading. Oke. Nah, dia akan tetap ada di bookmarknya, bab 1 tadi. Gini. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk pembuatan daftar gambar, daftar tabel, dan daftar isi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Atau nggak apa sih nanya itu? Misalnya belum paham. Jadi jangan sampai nanti kalian kesusahan hanya untuk menyelesaikan bikin daftar gambar, daftar tabel. Jadi dari awal sudah bisa kalian buat gitu. Ketika kalian nulis bab 1. Soalnya kemarin ada yang memang kayak ya udah nanti aja Bu gitu kan. Tapi pada akhirnya di belakang-belakang dia harus kerja 2 kali. Karena dia nggak otomatis dibuat sekalian ketika dia masih nulis. Gitu. Apalagi daftar pustaka ini kan juga nanti akan repot kan ketika sudah semakin banyak, baru kalian mau gunakan Mendeley, baru nanti akan ribetnya gitu. Itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Untuk Bu, ya, kenapa? Reinhard? Itu untuk yang di daftar pustaka nggak harus sesuai urutan abjad nama penulis pertama kan? Kalau kita kan menggunakannya IEEE style. IEEE style kan yang 1 2 kayak gini. Nah, kalau IEEE style dia bukan berdasarkan dari abjadnya kalau di penulisan di daftar pustakanya. Tapi berdasarkan kemunculannya mana yang muncul terlebih dahulu, itu yang akan keluar pertama, dia diberi angka 1. Jadi kalian nggak usah khawatir misalnya hurufnya atau harus A dulu, harus diurutin A B C sampai Z itu enggak. Tapi kalau di IEEE style itu bukan berdasarkan abjad, tetapi berdasarkan kemunculannya terlebih dahulu. Gitu. Tadi ada chat, bentar saya baca dulu. Menggunakan sebagai citasi menulis daftar pustaka. Oke. Diulang dari awal, Pak Denny minta seperti itu. Oke. Nah, Pak Denny, mana yang harus diulang pertama dulu? Oh, nggak jawab. Oke. Jadi dari awal aja Bu, tanpa maksudnya dipraktekkan dari awal, dari masukin artikel sampai daftar pustakanya. Oke, diulang dari awal. Oke. Dari new dokumen aja ya. Jadi tadi kan ada mungkin kalau nanti ada daftar pustaka di awal itu, daftar pustaka, kemudian ada daftar gambar, daftar tabel, kemudian ada daftar lampiran kalau nggak salah, daftar lampiran, kemudian bab 1 pakai angka 1, bab 1, bab 2 dan seterusnya. Di sini kita buat ini jadi satu ini. Oh ya, ada satu trik lagi. Kalau misalnya gimana cara mempertahankan supaya dia ada di halaman berikutnya.
Jadi kadang kan ketika kalian nulis di sini nih, kalau kalian pakai enter kan nanti di atas akan di atas ketika kalian nulis itu di atas berubah, otomatis nanti dia tidak akan ada di atas sendiri kayak gini kan. Nah, gimana caranya itu biar ada selalu di atas gitu. Ini kita pull dulu. Kemudian biasanya untuk bab 1, bab 2 yang ada di atas itu dia menggunakan heading 1. Jadi ini adalah heading 1. Heading 1. Oke, heading 1 semua. Nah, dia di heading 1. Kemudian ini kita taruh di tengah semua. Oke. Nah, biar gimana caranya supaya dia bisa pindah ke halaman berikutnya tanpa ada perubahan. Jadi pakai kontrol sama enter. Kontrol enter. Kontrol enter. Enter. Oke, itu. Kemudian di sini daftar pustaka tuh di belakang sendiri, sorry. Oh iya benar. Jadi daftar pustaka halamannya. Jadi nanti kita masuk di daftar gambar, daftar pustaka, daftar tabel, daftar lampiran, bab 1. Oke, kita masuk di bab 1. Gimana caranya kita bikin supaya dia itu masuk di misalnya 1.1 itu adalah latar belakang. Jadi jangan gunakan bullet and numbering ya di sini. Jadi tadi heading 1, ini heading 2. Di sini juga akan langsung keluar kan di sini bab 1 latar belakang. Kemudian 1.2 latar belakang rumusan masalah misalnya. Tuh, kena ini. Ini heading kena. Udah kena otomatis. Bentar. Oh, karena ini otomatis. Oke. Ya udahlah. Jadi jangan biasanya sih nggak usah di otomatis. Kemudian ini heading heading 2 1.2 1.3 gitu. Nah, itu sampai sini untuk bikin ininya. Jadi itu kan tadi kalau misalnya kalian enter biasa, ketika kalian nambahin baris di sini, ini otomatis biasanya kan turun juga kan. Nah, kalau tadi kalian pakai Ctrl Enter, dia akan selalu ada di halaman berikutnya. Jadi nggak akan berubah, dia akan selalu ada di atas sendiri. Gitu. Itu untuk di sini. Nah, kemudian misalnya tadi rumusan masalah. Tadi ada teks ya. Ada teks misalnya ini. Kemudian misalnya ada teks ini. Kemudian ini dihapus dulu. Hapus dulu. Nah, misalnya ini mau citasi kata-kata yang pertama ini. Ini berarti otomatis nanti reference dulu, kemudian insert citation.
kemudian ANN, misalnya gitu. Kemudian, oke. Terus kemudian, jadi kalau memberi sitasi, itu sitasinya dulu baru titiknya ya. Dan kalau kalian melakukan sitasi, misalnya kalian mau ngutip dari sebuah jurnal A, itu jangan di copy paste. Kalau kalian langsung copy paste, itu akan jadi plagiarism. Jadi kalian bahasakan ulang atau diparafrasakan ke bahasa kalian sendiri, kemudian baru kalian tulis. Ini juga kalian misalkan yang statement kalimat itu ada dua jurnal, itu bisa juga kalian citasi bareng, misalnya insert citation, kemudian misalnya ini, kemudian ini misalkan, oke. Nah, itu bisa juga langsung dua kayak gitu. Itu untuk sitasinya. Jadi misalkan di sini juga ada sitasi satu lagi. Misalnya gini. Nah, ini nanti misalkan ada perubahan nih di tengah-tengah sini. Atau mungkin ini jadi yang pertama, itu nggak masalah. Kenapa? Karena nanti itu bisa di-refresh dan dia otomatis akan berubah angkanya, urutannya, sesuai dengan urutan kemunculannya tadi. Itu sampai sini untuk pembuatan penggunaan heading dan sebagainya. Oh ya, daftar pustaka berarti ini udah bisa diisi. Tadi dengan table of content, kemudian kalian masukkan ini. Oke, oh, ini dia turun ya. Daftar pustaka. Nanti itu bisa bentar ada Bu, kalau kita ngambil gambar dari jurnal di Google terus kita citasiin, itu masih plagiarisme nggak? Nanti kalau untuk gambar, misalkan di sini ya, di bab, bentar, saya ini dulu. Daftar tabel. Kemudian di bab 1, misalnya tadi di sini di bab 2 kalian input gambar. Di sini misalkan ada sebuah gambar. Kemudian Maaf Bu Eri, interupsi. Ya Pak Bima. Jadi daftar pustaka itu maksudnya daftar isi kali ya? Oh iya, daftar isi. Makasih Pak Bima, ya daftar isi. Daftar isi, sorry. Ya daftar isi. Nah, itu tadi kalau untuk gambar, nanti jadi insert caption-nya tadi pakai gambar. Jadi penggunaan new label dulu, misalnya belum ada, baru gambar 2 titik. Berarti dia gambar yang ada di bab 2 untuk indeks keberapa. Nah, indeksnya ini yang akan otomatis dibantu dengan menggunakan insert caption ini. Nah, gitu. Ini dihapus dulu. Misalnya gambar 1 adalah, gambar 2 adalah bagan misalnya. Nah, itu. Kemudian misalkan tadi bagan ini ada sumbernya. Misalnya kalian ngambil dari sumber, ya udah insert caption. Misalkan ini misalnya kalian caption, ya udah dia caption aja. Nah, gitu. Di bawah gambarnya langsung digunakan captionnya. Sumbernya dari mana gitu. Jadi kayak citasi biasa. Gitu.
Kemudian untuk daftar isi ini udah daftar isi, kemudian daftar gambar. Berarti tadi kalau daftar gambar karena tadi udah ada gambarnya, berarti di sini bisa kalian insert table of figure, kemudian label di sini apa labelnya? Tadi gambar 2. Nanti kalau ada gambar 3 ya tinggal masukin lagi aja insert caption, insert table of figure, sininya diubah jadi gambar 3 atau gambar 4 misalnya. Ini no table of figure entries found karena di saya belum ada gambar 4 titiknya kan. Jadi dihapus aja. Nah, nanti di daftar gambar di sini, ini kan tadi ada ininya, ada refer ke citasi, ini dihapus aja. Itu kemudian kalau tabel, jadi kalau penamaan gambar itu kan dia di bawah gambar. Kalau penamaan tabel itu misalnya insert table of figure, kemudian insert caption, table 2.1, tabel contoh 1. Kemudian insert tabel. Oke, misalkan gini. Jadi kalau gambar itu ada di atas gambarnya, kalau tabel itu tabelnya ada di atas tabelnya. Itu kalau untuk format penulisan captionnya di tabel dan sebagainya, itu nanti bisa kalian lihat di buku panduan ya, karena penulisannya itu dia di Kalbis ini beda. Kalau misalnya kalau yang lain kan pakai Times New Roman 12. Ingat saya kalau nggak salah itu pakai Arial 10 kalau nggak salah. Arial 10 italic. Jadi nanti dibaca lagi buku panduannya, dan tabelnya di Kalbis itu bentuknya nggak tabel kayak gini. Nanti bisa dilihat lagi di ininya. Jadi nggak pakai garis ininya. Jadi bentuknya itu kalau nggak salah gini. Tapi ada yang tebelnya. Nanti dibaca lagi di buku panduan karena formatnya beda. Nah, untuk tabelnya nanti juga tinggal di input aja, reference, insert table of figure, kemudian tabel 2. Gitu. Itu untuk penamaan dari tabel. Kalau untuk halamannya itu ada formatnya sendiri. Jadi di mana di ininya di bab 1, bab 2, bab 3 itu penamaan halamannya itu ada di bawah sini. Tapi kalau untuk halaman berikutnya, misalkan masih di bab 1 ya, di halaman berikutnya di sini, di penamaan berikutnya di sini, itu nanti halamannya ada di pojok kanan atas. Ini kalian bisa baca lagi buku panduannya. Itu kemudian apalagi? Oh ini daftar pustaka. Daftar pustaka itu dinamain dulu heading 1. Oke. Daftar pustaka. Nah, kemudian tinggal kalian dari reference tadi insert bibliografi. Ininya seingat saya itu spasinya 1. Ya udah tinggal di spasi 1 gitu. Kayak gitu sih. Untuk fontnya dan sebagainya ngikutin buku panduan ya ukurannya. Ini cuma cara bikinnya aja secara teknikalnya, tapi kalau secara ininya harus ukurannya atau fontnya apa nanti kalian baca sendiri di buku panduan. Itu untuk untuk pembuatan dokumen. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, satu lagi, di save dulu ya, berarti save.
save as, misalnya mau di save as PDF. Kemudian desktop, misalnya save as PDF. Kalau mau mempertahankan heading-nya tadi, itu create bookmark using heading. Ini dicentang. Kemudian habis itu save. Itu untuk mempertahankan heading-nya tadi. Jadi kalian nggak akan kehilangan heading ketika diubah. Masih bisa lebih enakan masuknya buat cari di mana. Gitu. Dan di daftar tabel ini juga bisa diklik langsung ke tabelnya. Daftar gambar ini diklik juga dia akan langsung ke gambarnya bagian mana. Itu akan lebih enak ketika nyarinya. Oke. Ada yang terlewat, Pak Bima, Pak Denny, Bu Nur mungkin. Enggak sih Bu Eri, mungkin ada yang mau ditanyakan dari. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan terkait teknis untuk penulisannya dengan menggunakan Mendeley, formatnya pakai IEEE style, sama itu tadi sih pembuatan ini. Kalau untuk bikin daftar, untuk bikin penomorannya itu nanti akan text time sih, pakai page break ya. Kalau ini, kalau biar ngubah formatnya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait ini? Atau mungkin Pak tadi udah ada Pak Denny? Pak Teddy belum ada. Belum Bu Eri. Tadi belum ada. Kalau ini mungkin tambahan Pak Bima, Bu Nur ada tambahan? Mungkin kalau saya satu aja tambahan Bu Eri. Ya. Jadi tadi kan kita ganti-ganti heading gitu ya. Mungkin bisa dimodify dulu di headingnya biar enggak berulang-ulang. Jadi bisa sebenarnya tadi di headingnya itu bisa dimodifikasi dulu sih untuk format penulisannya. Jadi di bagian headingnya itu sebenarnya bisa bisa diubah stylenya, modify. Pakai modify, kemudian misalnya warnanya apa, kan kita pakai hitam. Kemudian ukuran fontnya itu berapa? Disesuaikan dengan aturan penamaan untuk bab 1, bab 2 itu ukuran fontnya berapa? Misalnya 16, ya udah. Ininya Times New Roman kan. Oh, ini 14. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya kayak heading kayak gitu. Jadi biar supaya kalian nggak harus ngubah berkali-kali gitu, pakai modify. Kemudian dia bold. Sama yang pasti di Kalbis ini format penulisan babnya yang atas ini. Jadi ini pakai angka 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi nggak pakai angka Romawi itu sih. Jadi pakai angka 1, 2, 3 kayak gitu dan seterusnya. Gitu. Terima kasih Bu Nur tambahannya. Oke. Iya, Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Bima? Bukan. Oh iya, tadi apa? Iya, Adik. Saya jadi kan di postscript, di proposal skripsi itu kan ada daftar tabel. Terus juga nah itu kan ada daftar tabel buat ada tabel untuk penelitian terdahulu. Nah, di proposal skripsi itu butuh daftar tabel nggak? Terus butuh daftar isi nggak? Proposal kalau diikutin aja format proposalnya, saya belum. Pak Denny ada nggak sih Pak Denny di ininya? Di format sih nggak ada. Jadi daftar. Kayak daftar isinya nggak ada, sama daftar tabel nggak ada.
Cuma ada daftar pustaka ada apa enggak ya? Diikutin aja format yang dari Kalbis itu. Jadi di itu kan ada apa aja yang harus ada kan, misalkan memang harus ada daftar tabelnya, ya udah diikutin daftar tabelnya dimasukin gitu. Kalau memang nggak ada ya udah seadanya aja, ngikutin formatnya aja dari buku panduan skripsi itu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kalau tambahan sih, kalau misalnya kalian bingung apa yang harus kalian masukkan ke tabel penelitian terdahulu. Jadi supaya lebih terlihat tabel penelitian terdahulu itu kalian bikin tabel. Misalkan di sini yang harus ada itu kayak judul penelitiannya. Sebenarnya nama penelitinya nggak terlalu penting sih, tapi yang penting itu judulnya apa, tahunnya berapa, kemudian dia menggunakan metodenya apa. Kalau memang buat anak soft, kalau ada data yang digunakannya apa, algoritma yang digunakan apa, hasilnya seperti apa. Misal akurasinya berapa, kemudian presisinya berapa, itu harus ada di situ. Kemudian di belakang judulnya tadi, kalian citasi menggunakan Mendeley tadi. Jadi akan terlihat dia penelitiannya itu kan, kalian penelitiannya ada tahunnya kan, maksimal misalnya 5 tahun terakhir. Kalau untuk meskipun di buku panduan 10 tahun terakhir kalau nggak salah, tapi benar kan ya Pak Dedi, 5 tahun terakhir kan ya kalau jurnal di kita? Ya, untuk jurnal itu 5 tahun terakhir, tetapi itu tidak mengikat dalam arti kalau memang ada penelitian yang tidak berkembang selama puluhan tahun, saya rasa nggak apa-apa. Prinsipnya 5 tahun terakhir itu hanya untuk kebaruan. Tapi mestinya kalau di konteks komputer itu memang 5 tahun saya rasa cukup masuk akal lah. Itu. Jadi seingat saya dan itu kayaknya minimal untuk penelitian terdahulu itu ada 4 jurnal, 3 jurnal nasional sama 1 jurnal internasional. Itu diperhatiin sih. Kalau belum berubah dari tahun lalu ya untuk bagian itu, saya rasa sih nggak berubah. Jadi 3 jurnal nasional sama 1 jurnal internasional. Ada 4 jurnal yang minimal harus ada. Gitu. Nah, pemilihannya penelitian terdahulu itu apa? Seperti yang sudah dibilang Pak Teddy tadi. Jadi bisa jadi topiknya sama dan metodenya berbeda, tapi bisa juga dengan topik yang berbeda, metodenya sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan soal teknisnya? Nggak ada. Oke, Pak Bima, ada tambahan Pak Bima? Silakan. Iya, mungkin saya mau ngasih lihat contoh proposal ya. Jadi biar kalian nggak bingung kayak apa sih bentuknya proposal itu kan. Jadi proposal yang diminta itu kan isinya bab 1 sama flowchart ya. Nah, ini saya mau share screen ya. Nah, ini lah. Udah kelihatan? Udah, Pak. Nah, ini contoh, ini proposal yang saya buat. Nah, ini mungkin belum sempurna, cuma mungkin bisa lah buat jadi contoh ya. Nah, ini judul saya, Pembangunan Perwarupa Game Quiz Interaktif sebagai media evaluasi pembelajaran. Nah, ingat tadi yang Pak Teddy bilang, di latar belakang itu harus jelas masalahnya apa sih. Masalah itu bukan berarti sesuatu yang salah ya, tapi bisa kita anggap sebagai persoalan. Persoalan itu berarti ada yang sudah ada, tapi bisa lebih baik lagi. Nah, kalau dari proposal saya seperti ini. Nah, jadi ada referensinya juga sebenarnya latar belakang itu. Jadi tidak melulu dari asumsi. Jadi nggak boleh dari asumsi kalian saja ya. Nah, ini contoh baca di pada pertama. Pada pertengahan bulan Maret 2020, ini saya ada kutipan dari webnya COVID ya. Indonesia diterpa pandemi COVID, lalu terjadilah PSBB. Nah, ini kenapa kok saya bikin ini? Karena ada sebabnya dulu gini ya. Jadi kalian yang udah punya ide, udah punya judul, harus cerita dulu sebabnya itu kenapain kalian ngasih judul seperti ini. Ya kalau saya ceritanya kan kayak gini, ada awalnya yaitu karena PSBB semuanya online. Lalu kemudian juga
ditambah lagi dari hasil observasi. Nah, kan tadi Pak tadi nyebut ada observasi, kuesioner sama wawancara. Nah, ini kan salah 1, salah 2, salah 3 boleh kalian sebagai penguat latar belakang kalian. Kalau saya dari observasi dari tahun 2018 agak lama juga. Nah, saya makanya itu saya lalu mengusulkan solusi ya, kayak tadi Pak tadi bilang paragraf kedua atau ketiga itu yaitu usulan solusi. Tapi ini saya balik ya, di solusinya di sini. Nah, sebelumnya sudah ada solusi online berbasis web ya kayak Kahoot, tapi belum punya fitur pilihan bantuan. Nah, dari yang sudah ada itu lalu saya tawarkan solusi, saya bikin kuis, lalu ada pilihan bantuannya. Jadi nah ini di paragraf berikutnya solusi yang saya tawarkan. Yang untuk memberikan variasi di pembelajaran, bla bla bla, maka muncul ide untuk membangun purwarupa aplikasi game quiz berbasis desktop secara offline yang interaktif dengan penilaian secara langsung. Jadi ada sebabnya kenapa kalian memilih judul tersebut. 1, cerita persoalan itu apa sebenarnya. 2, lalu ketiga, solusinya. Kalau ternyata memang sudah ada solusi dari masalah tersebut, apa yang membedakan skripsi kalian dengan yang sudah ada? Perbedaan sedikit saja ya. Kayak saya cuma nambahin pilihan bantuan. Kuis seperti ini sudah ada, tapi saya tambahkan pilihan bantuan. Ya, kalian yang solusinya sudah ada, yaitu tambahkan satu hal yang membedakan dengan ya sudah ada itu ya, itu penawaran solusi, jadi runut. Lalu tambahkan juga penelitian sebelumnya di latar belakang. Nah, di sini saya tambahkan tambahkan lagi lalu diceritakan juga solusi kalian itu aplikasinya nanti seperti apa, gambarannya. Kalau di sini saya ceritakan peserta didik dapat ini bla 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 menggunakan kalau jawaban benar ada 10 soal, ada skor, ada 3 pilihan bantuan. Jadi diceritain di sini solusi yang kalian tawarkan itu nanti seperti apa hasilnya. Jadi runut ya, ada sebab milih judul, persoalan yang mau diselesaikan, usulan solusinya, perbedaannya sudah ada apa, dan yang kelima, cara kerja atau hasil aplikasinya nanti seperti apa sih, nah, itu diceritakan. Ditambahkan juga penelitian sebelumnya. Nah, ini saya tambahkan sini penelitian dari dan dari saya juga. Jadi di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu ceritakan juga metodenya. Tadi kayak seperti bahas metode itu ada banyak ya. RUP, waterfall, GDLC, kan di situ. Jadi jelas masalahnya apa sih? Nanti kalian bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah itu. Jadi skripsi itu sebenarnya proses ya. Jadi nanti saat kalian bimbingan nggak ada ya store muka 2 minggu pertama rajin, habis itu ngilang. Pas sudah mau kumpul soft cover baru muncul, Pak, Bu, aplikasi saya udah jadi nih, saya mau uji sidang. Nggak ada ya kayak gitu ya, itu nggak boleh ya. Jadi tetap harus ada prosesnya, karena kan skripsi itu suatu proses. Jadi kalian bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah dengan solusi yang kalian tawarkan di proposal ini. Kalau emang ternyata solusinya malah belum efektif, ya nggak apa-apa. Itu bukan berarti penelitian kalian salah. Hasilnya emang begitu. Jadi jangan selalu beranggapan bahwa kalau hasilnya jelek, maka nanti nggak bisa maju sidang. Enggak, ya emang itu hasil penelitiannya. Karena memang mungkin yang kalian usulkan, solusi yang kalian usulkan mungkin nggak cocok untuk kasus yang kalian angkat. Mungkin cocoknya buat kasus lain. Nah, itu bisa jadi saran untuk penelitian selanjutnya. Jadi itu deh yang harus diingat baik-baik ya. Jadi kalau hasil penelitiannya jelek, bukan berarti penelitian kalian itu salah. Nah,
Itu tadi buat penulisan latar belakang ya. Lalu untuk masalah, nah ini sering kali saya baca, udah ada beberapa nih yang nanya ke saya, Pak, ini proposal saya sudah cocok atau belum gitu kan. Ya kebanyakan ada yang sudah benar sih masalahnya. Jadi masalah ini kan tadi yang sesi Pak Teddy bilang kan sekarang itu sebenarnya software engineering, yaitu skripsinya itu adalah membangun aplikasi. Jadi masalahnya sebenarnya bagaimana membangun, kan itu masalah utamanya ya. Jadi kalau ada masalah tambahan, misalnya bagaimana hasil implementasinya, ya itu juga boleh. Berarti kalau itu ditulis, maka kalian harus uji coba sebelum dan uji coba sesudah. Jadi dapat kesimpulan sebelum pakai aplikasi itu hasilnya sekian, setelah dipakai aplikasi hasilnya sekian. Jadi itu terjawab karena perumusan masalah ini harus terjawab di kesimpulan. Kalau belum terjawab di kesimpulan, berarti skripsi kalian belum selesai. Jadi jangan terlalu banyak juga membuat masalah pokok ya. Jadi ya harus yang bisa kalian jawab ya. Skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Jadi tidak harus masalahnya banyak-banyak gitu ya. Lalu tujuan. Nah, tujuan ini harus selaras dengan masalah. Kalau rumusan masalahnya bagaimana membangun aplikasi, maka tujuannya adalah membangun aplikasinya. Ya kan? Logis ya. Masalah kan bagaimana membangun. Nah, tujuan penelitian membangun aplikasinya. Gitu. Jadi ini kan selaras, nyambung. Kemudian manfaat penelitian. Kalau di proposal saya buat, tidak saya bisa selalu praktis, tapi yang di proposal kan harus ada itu ya, dibagi akademis dan praktis ya. Nah, ini yang sering kali banyak sih beberapa mahasiswa istilahnya overclaim manfaat penelitian. Jadi dari definisinya dulu, manfaat penelitian itu adalah suatu hal baik yang diperoleh oleh pengguna saat menggunakan aplikasi kalian atau saat menerapkan solusi dari kalian. Jadi di evolusi pembelajaran misalnya, maka saya manfaatnya adalah memberikan alternatif media. Saya cuma berani bilang memberikan alternatif media. Saya nggak berani bilang manfaatnya bahkan bahwa setelah pakai aplikasi saya, nanti mahasiswa akan sejenius Einstein misalnya, menambah tingkat IQ-nya sekian, akan menambah minat belajar. Itu saya nggak berani jawab seperti itu. Itu kalau saya tulis seperti itu, maka saya overclaim. Karena kalau saya tulis manfaatnya dapat meningkatkan minat belajar, dapat meningkatkan IQ, maka saya harus mengukur sebelum pakai aplikasi saya berapa IQ-nya. Setelah pakai aplikasi saya berapa IQ-nya. Kalau nggak tercapai berarti penelitiannya belum selesai. Nah, makanya jangan menulis overclaim atau terlalu jauh ya. Jadi pilihlah manfaat yang benar-benar tercapai pada saat itu. Misalnya yang ada beberapa yang bikin toko online kan, aplikasi toko online. Berarti manfaatnya memberikan alternatif media penjualan atau memberikan katalog online agar lebih mudah diakses. Tapi nggak boleh bilang memberikan omset yang dari pemiliknya. Nah, itu overclaim. Kalian bisa nggak memastikan bahwa kalau sudah pakai toko online kalian, omsetnya penjualan naik nggak? Kan nggak. Wah, siapa nih nyoret-nyoret nih? Ya, itu nggak bisa. Jadi jangan overclaim seperti itu ya. Ya hal-hal seperti itulah yang sering saya temukan saat baca proposal. Jadi jangan yang overclaim. Kemudian berikutnya ruang lingkup. Nah, ruang lingkup itu apa sih yang kalian bahas dan kalian ya? Ini bisa kalian anggap sebagai fitur-fitur aplikasi kalian lah. Makanya di sini saya menjelaskan ya ini gamenya desktop, ada high score dan lain-lain. Jadi ini dituliskan saja fitur-fitur pada aplikasi yang mau kalian buat. Jadi jangan tulis tidak membahas, tidak mencakup. Nah, itu kayak Pak Teddy bilang tadi, itu bisa ratusan nanti kalau kalian tulis seperti itu. Jadi yang dituliskan adalah apa sih yang kalian bahas?
Itu intinya. Jadi sampai situ ya ruang lingkup ya. Di proposal saya nggak ada metodologi penelitian soalnya. Beda. Nah ini kan, jadi semua fitur saya taruh di sini. Oke, jadi sebenarnya bab 1 itu ya paling 2 atau 3 halaman lah ya, nggak panjang-panjang. 1, 2, sama ini 3. 3 lah, paling 3 ya. Nggak usah banyak-banyak ya. Nggak banyak-banyak kok bab 1. Oke, paling itu sih. Ada yang mau ditanyakan? Pak, Oke, baik Pak Bima. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Saya Pak Aris Pak. Ya Aris. Saya mau bertanya, kan saya di metodologi penelitian itu saya salah menuliskan, tapi datanya saya kumpulkan. Apakah boleh saya kirim ulang Pak? Salah gimana maksudnya? Kurang tepat untuk metode penelitiannya tadi yang dijelaskan sama Pak Teddy, ternyata tidak sebanding dengan yang saya harapkan gitu Pak. Beda lah sama yang dijelaskan sama Pak Teddy Pak. Dan yang itu kamu saya ubah. tuliskan kayak apa? Kayak analisis menggunakan datanya tuh kayak analisis gitu Pak. Pakai metodologi analisis gitu. Bisa ditimpa nggak sih itu uploadan kalian? Kalau sudah upload? Atau cuma bisa sekali upload? Kurang tahu juga sih Pak. Kayaknya sih kalau ibarat saya upload lagi mungkin bisa. Tapi apakah ada file yang membedakan gitu Pak? Revisi gitu, tambahin file revisi gitu Pak. Gimana ya? Gimana ya Pak Denny ya? Soalnya itu gini. Itu kan tergantung rule dari si academic operation. Jadi kalau kamu upload aja, apakah nanti bisa atau enggak, ya kita nggak tahu juga. Karena kalau di catatannya kan sebetulnya yang diupload yang memang sudah siap. Ya, jadi kalau kamu upload aja. Gitu, Res. Oke, baik Pak. Nanti ada file yang membedakan gitu Pak, biar nanti bisa, kalau ibaratnya boleh nanti ada file yang membedakan gitu. Ini revisi gitu Pak. Ya, menurutmu? Ya, mungkin ada file yang membedakan sih Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada, teman-teman. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri. Semoga yang kita usahakan untuk kita bersama, semoga berguna. Silahkan dilanjutkan penulisan proposalnya. Pengumpulannya paling lambat tanggal 23, jangan lupa 3 hari lagi. Jangan ngumpulin mepet-mepet karena nanti takutnya linknya upload. Begitu cukup, teman-teman. Kalau cukup, saya akhiri. Selamat siang. Terima kasih Bu Eri, Pak Bima, Bu Nur. Terima kasih, Pak. Teman-teman mahasiswa sekalian, terima kasih. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.